Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa. Shalom. Hari ini saya akan khotbah dua tema ya. Dua tema yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya hari ini ingin menyentuh tentang apa yang terjadi khususnya, ini kan kita masuk dalam bulan puasa ya. Bulan puasa yang diperingati oleh saudara-saudara sepupu kita. Dan mereka punya konsep puasa seperti apa dan kemudian bagaimana cara kita menyikapi, kemudian dan bagaimana cara kita juga bisa membedakan antara cobaan dan ujian. Karena cobaan dan ujian ini menjadi sentral untuk kita pahami sendiri ya. Apakah iblis juga bisa bekerja bagi orang benar begitu? Apakah orang benar
bisa dirasuk oleh setan atau tidak? Apakah orang benar bisa tergelintir oleh setan atau tidak? Nah ini perlu kita pahami banget ya. Tapi kalau mereka yang belum dalam Tuhan, mereka yang belum mengalami Tuhan atau divine experience, apakah mereka bisa dirasuk setan? Bisa. Tapi apa ada orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya bisa? Nah ini yang akan kita bahas sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Khusus di jam pertama ini kita mau lihat bagaimana trik dari cara kerja iblis, tetapi lebih kepada hal-hal yang sangat teknis sekali untuk kita pahami ya. Dan bagaimana kita bisa membedakan antara cobaan dan ujian. Nanti di ibadah kedua, saya akan khotbah bicara tentang bagaimana cara Tuhan memberikan konfirmasi yang baik kepada murid-muridnya ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian selama 40 hari dia itu tidak langsung take off ke surga. Tetapi dia memberikan penampakan-penampakan kepada muridnya. Ada 3 lokasi. Yang pertama adalah di Upper Room, yaitu di Bukit Zion. Yang kedua adalah di Emmaus. Yang ketiga adalah di Danau Tiberias di Israel Utara. Nanti khusus yang jam kedua saya akan menyampaikannya tentang penampakan Yesus di Danau Tiberias. Karena itu ada cerita yang sangat sensasional, karena itu adalah penampakan yang ketiga. Ya, itu yang saya mau sampaikan ya. Nah, oke, kita akan buka Alkitab yuk. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tentang pencobaan di padang gurun. Yuk kita akan baca yuk. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11 kita akan baca ya. Ayat 1 dan kedua kita akan baca ya. Ya kita akan baca. Ayat pertama dan yang kedua. 1, 2, 3 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk, kata roh yang digunakan itu hurufnya besar ya. Jadi ini Roh Kudus. Nah mungkin ibu bapak bertanya sama saya mungkin ya. Kenapa Roh Kudus membawa orang untuk dicobai begitu ya. Seharusnya Roh Kudus memblok supaya orang benar tidak dicobai gitu ya. Nah ini kita kalau sampai salah memahaminya jadi kacau. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Jadi rohnya itu adalah roh Allah yang menuntun dia untuk dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Nah apakah Allah itu berkompromi dengan setan supaya untuk menjatuhkan orang benar gitu ya. Nah ini kita akan pahami nih. Kita baca dulu ayat yang kedua yuk. Poinnya di mana? Ayat yang kedua, 1, 2, 3 ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah apa? Laparlah apa? Kemungkinan besar Yesus hanya puasa makan tapi tidak puasa minum. Karena yang digunakan estio tidak pino dalam bahasa Yunani. Jadi waktu dia bilang laparlah Yesus. Biasanya orang berpuasa itu yang dicari pertama kali bukan nasi. Pasti air putih. Untuk minum, untuk batalin itu biasanya air putih. Nah kalau kita pakai logika manusia, ingat baik-baik ya. Yesus datang bukan sebagai Tuhan. Tapi Yesus datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, maka clear kita gak usah baca Alkitab. Dia adalah manusia 100%, dia adalah Allah 100%. Dalam diri Yesus ada Allah. Dan ada sifat ilahi. Maka saya mau sampaikan nih. Tidak boleh dipisahkan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu sama lain mengikat yang disebut dengan ehad. Kata ehad digunakan juga dalam Kejadian 2. Maka laki-laki meninggalkan papa ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu. Kata satu yang digunakan adalah untuk memberikan gambaran tentang ehad. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita nih Bapak Ibu Saudara sekalian, kita suami istri berbeda. Tapi spirit kita ehad. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lihat, kalau suami buat something di luar yang tidak baik, istri pasti rasa kontak batin. Atau begitu juga sebaliknya, ehad, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah Bapa itu adalah sentral, Allah Anak itu juga menjadi sentral, Allah Roh Kudus juga menjadi sentral. Jadi kehadiran Yesus ke dalam dunia, saya mau katakan bagi kita ya, agar manusia itu mengerti tentang Allah, dan agar manusia itu tidak melihat Allah sebagai transenden, tapi melihat Allah sebagai imanen. Bahwa manusia bisa bicara kepada Allah dengan bahasa dia. Itu dia hebat ya. Nah ini baik nih, penting sekali. Nah kenapa Yesus lapar di situ? Itu berarti dia kemungkinan besar puasa makan tapi tidak puasa minum. Karena kalau ikut manusia, kalau kita tidak minum selama 3 hari pasti dehidrasi. Maka Yesus pasti mati. Pasti dia mati. Mati karena kehausan kan gak enak ya. Catat Yesus mati karena kehausan. Tidak begitu. Tapi kemungkinan besar analisanya adalah dia puasa makan. Nah konteks puasa kita dengan orang di luar beda. Orang di luar itu puasa itu berdasarkan waktu. Nanti sahur, kemudian nanti baru buka puasa. Gitu ya, jam berapa sampai jam berapa. Kita beda, kita berpuasa itu bukan hitung waktu.
Tapi hitung di mana kita punya bonding dengan Tuhan. Hitung bagaimana kita punya intimacy dengan Tuhan. Jadi contoh, kalau jemaat ini mau buat doa puasa. Oke, kita doa puasa ya mulai jam 10 kita nggak makan. Ya memang nggak makan karena kita tidur. Jadi orang itu tidak makan dan tidak minum bukan dihitung dengan waktu. Bukan. Nah, apa arti doa puasa yang kita maknai? Yaitu begini. Kenapa kita masuk dalam doa puasa? Karena waktu kita berdoa, maka pikiran kita tidak dimakan, tidak diminum lagi. Nah, waktu kita ada bonding dengan Tuhan, ada intimacy dengan Tuhan, ada waktu bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, bermazmur, berdoa, saling sharing sama lain, kita tidak lagi berpikir tentang makan dan minum. Itu yang puasa yang benar. Jadi ketika saudara bangun tidur, saudara berdoa sama-sama, memuji Tuhan, saudara break sebentar, kamu berdoa lagi. Saudara break sebentar, kamu berdoa lagi. Sampai dengan titik cukup berdoa dan baca Alkitab. You boleh makan dan minum. Tiba-tiba jam 2 siang udah selesai berdoa. Boleh makan. Karena gak dihitung waktu. Artinya berpuasa kita konteksnya adalah untuk makin melekat dengan Tuhan. Dan puasa itu bukan sogokan. Mau beli rumah puasa dulu yuk. Enggak. Punya anak puasa dulu. Enggak ada urusannya ke situ. Kecuali ada orang yang kerasukan setan, kata Yesus, setan ini bisa keluar kalau hanya lewat doa dan puasa. Udah lama nih, kita lihat anak kita gadis, umur 35 tahun belum punya jodoh. Kita puasa yuk, enggak bisa begitu. Jadi puasa kita itu tidak menyogok Tuhan, bukan. Jadi puasa kita membawa kita dekat dengan Tuhan. Membawa kita punya intimacy dengan Tuhan, punya bonding dengan Tuhan. Nah, ketika kita puasa itu punya bonding dengan Tuhan, tidak minta sesuatu, bukan. Tapi membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ingat ya, baik-baik ya. Kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik ya. Jadi kita itu tidak aktif berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita melayani, kita khotbah, kita WL, kita singer, kita memberi offering. Kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu bukan ukuran kamu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu yang memperkenankan kita supaya kita berkenan di hadapan Dia. Maka karena Tuhan itu yang memperkenankan kita supaya kita berkenan di hadapan Dia, maka melayani tanpa pamrih, melayani dengan luar biasa, offeringnya tidak pernah hitung-hitung, melakukan yang terbaik buat Tuhan tidak pernah hitung-hitung. Itu berarti karena kita sudah diperkenankan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Enak kalau khotbah pagi gini, pikiran masih segar, saya lihat wajah-wajahnya baik. Nah, ini kita baru paham di sini. Nah, kalau udah tahu begitu, baru kita lihat ternyata Roh itu membawa Yesus pergi ke padang gurun dicoba untuk melihat kualitas. Jadi orang itu berpuasa, Yesus berpuasa, dan untuk melihat kualitas daripada dia, yaitu dia harus dicobai. Jadi melihat kita nih hari ini, jangan waktu ada berkat yang ada, tapi dalam keadaan sulit, di saat itulah kita dilihat oleh Tuhan. Ada amin kan nih? Jadi wajar ya, saya kasih tahu ya. Setan tidak berkuasa terhadap Allah, tapi Allah berkuasa terhadap setan. Setan tidak bisa mengatur Allah, tapi Allah bisa mengatur setan. Karena setan tidak punya hak, bahkan dia tidak equal dengan Allah, tapi dia dibawa Allah. Maka Allah yang memerintah setan, bukan setan yang memerintah Allah. Bahkan setan untuk mencobai orang benar, tidak boleh dia mencobai orang benar tanpa izin pada Allah. Ini paham apa enggak ya? Gue muter-muter ngomongnya begini, bagaimana ya? Jadi ibu bapak semua yang ada di tempat ini, kita semua ini orang benar. Saya kasih tahu, kita tidak bisa membenarkan diri kita. Tapi kita dibenarkan. Beda loh. Karena kita dibenarkan, maka Allah berdaulat dan Allah aktif membenarkan kita. Karena kita dibenarkan, maka status kita menjadi orang benar. Kalau kita menjadi orang benar, maka Allah yang bertanggung jawab terhadap kita. Kalau ada setan yang mengganggu kita, tidak mungkin dia ganggu kita tanpa izin Tuhan. Setan boleh ganggu tapi tidak bisa ambil nyawa kita. Lihat Ayub ya. Setan datang nih, iblis ngomong sama Allah, dia bilang begini. Kadang-kadang ada dialog ya, jemaat tanya nih, Pak kenapa ya? Kok Allah mau kompromi sama setan? Salah kamu. Setan yang ngomong sama Allah, minta. Ya saya tahu, kan setan datang. Allah bilang begini, lu kemana aja? Pergi nih kemana? Maka Allah bilang begini. Kamu lihat gak hambaku yang Ayub itu yang baik, yang setia, yang benar, yang tulus itu. Oh iya, Allah dia itu setia sama kamu karena dia itu kaya raya, sehat. Enggak, dia memang hebat kok, setia kata Allah bilang gitu ya. Setan bilang gini, bagaimana kalau saya ambil semua? Kamu boleh ambil semua.
tapi jangan sentuh tubuhnya. Artinya, dia untuk ambil semuanya izin sama Allah. Oke, ambil. Diambil semuanya. Nggak main-main loh. Hartanya habis semua. Anaknya 10 orang mati. Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hal itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Alkitab yang berkata demikian. Setan kesal banget ngelihat orang ini. Udah dimatiin anaknya 10, hartanya habis. Kok lu tetap setia? Istrinya juga tidak ada komentar sedikit pun. Lihat baca Alkitab. Istri tidak komentar. Itu berarti istrinya tidak materialistis. Bayangin harta habis, anak yang dilahirkan 10 orang mati. Istrinya gak ngomel. Baca Alkitab, istrinya gak ngomel sedikit pun. Itu berarti kualitas rohani istrinya terjaga juga loh. Lihat nih, tiba-tiba iblis datang lagi kepada Allah. Ayo, kamu udah pergi kemana? Udah lihat tambahku gak? Aduh, aku sentuh ya, aku ambil nyawanya ya. Allah bilang apa? You boleh sentuh tubuhnya, tapi jangan boleh ambil nyawanya. Dia izin sama Allah. Sentuh tubuhnya boleh, jangan ambil nyawanya. Maka dikasih borok kepala sampai kaki. Nah, waktu hartanya habis, istrinya gak komplain. Waktu anaknya mati, istri gak komplain. Kenapa istri gak komplain? Yang penting laki gue sehat. Masih bisa cetak lagi. Tapi pas dia lihat lakinya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu borok semua. Ini serius sama Tuhan. Jangan begitu dong Tuhan. Baru istrinya ngomong, Pak, cukup ya. Lu gak usah tulus-tulus banget lah. Kenapa? Kutuki Allahmu itu. Udah gak bener kamu begini. Istrinya udah mulai tingkat emosinya tinggi. Kenapa? Dia cinta sama Ayub melebihi dari Allah. Makanya Ayub bilang apa? Ma, sorry ya. Lu nih ngomong kayak perempuan gila aja kamu. Jarang loh ada orang yang berani ngomong perempuan gila. Khusus Ayub boleh. Kita jangan ngomong sama pasangan kita. Berani ngomong sama dia. Lu ngomong kayak perempuan gila. Lu yang gila, lu yang gila. Jangan sekali-sekali ngomong sama pasangan kita perempuan gila. Lu bisa diusir habis. Kamu mah perempuan gila, lu yang gila. Kata dia. Kamu ngomong kayak perempuan gila aja. Istrinya gak marah, kenapa? Karena dia lihat suaminya itu punya integritas. Kamu mau terima yang baik saja dari Tuhan, ya gak baik kamu gak mau terima. Maka pada saat itu Ayub dibersihkan kepalanya semua sampai ujung kaki bersih. Dikasih anak 10 lagi, hartanya berkali-kali lipat. Istrinya tetap satu. Artinya apa? Setan tidak akan mungkin ambil orang benar. Itu sebagai sampel buat kita semua. Masalah before and after tidak ada orang yang berat masalahnya seperti Ayub. Tapi Ayub bisa dilepaskan. Apalagi kita hari ini punya masalah. Terlalu mudah Tuhan melepaskannya buat kita. Ada amin gak? Ini 10 mati. Gak ada orang yang separah dia masalahnya. Tapi Tuhan bebaskan itu masalah. Artinya apa? Tidak akan mungkin setan itu ganggu saudara tanpa seizin Tuhan. Ada amin gak? Jadi di rumah kita gak ada setan ya. Ingat ya. Di rumah kita gak ada setan. Suami baik, istri baik. Setan itu bisa masuk dalam 3 faktor. Yang pertama pikiran kosong. Kedua sakit hati dan kepahitan. Ketiga ada konflik horizontal antara suami dan istri. Setan masuk. Kalau pikiran kosong waspada ya. Jangan banyak bengong. Bengong. Setan masuk tuh. Pikiran kita. Yang kedua sakit hati, luka batin. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Atau orang istri kita terhadap mertua, begitu juga sebaliknya. Ini kalau nggak beres-beres nih, setan masuk. Makanya kita rasa nggak tenang. Kok kenapa ya? Aku lihat kok pintu sana kebuka terus ya. Periksa, jangan-jangan angin masuk. Jadi ini waspada ya, ini 2 ini. Yang ketiga, terjadi konflik horizontal antara suami dan istri yang tidak pernah clear. Masalahnya nggak pernah tuntas, jadi membatu. Setan masuk nih, dia ganggu. Tapi kalau 3 hal ini sudah aman semua, tapi kenapa di rumahmu ada sesuatu yang terganggu? Pembantumu yang bawa dari kampung. Pembantu saya bilang sama istri saya, bilang begini, Bu, saya tiap pagi jam 4, setengah 5, saya ke lantai 1, kenapa pantat saya dicolek terus ya Bu? Istri saya bilang, Pak, kenapa sih Mbak pantatnya dicolek? Kenapa dia yang dicolek? Kenapa kita selama bertahun-tahun tempat ini gak pernah dicolek? Kok jadi dia yang dicolek? Kenapa juga lu bahas mah? Ya kan gue ngasih tahu, nggak usah dibahas. Setan itu kalau kamu kalau dapat berita yang nggak bagus, kamu ngomong sama saya menjadi topik bagi kita. Setan buat manifestasi lagi berikutnya. Harusnya lu cuek. Oh sekian lama kemudian pembantu cerita sama istrinya, Bu jam 3 pagi TV nyala sendiri loh.
Istri saya cerita lagi, kok lu cerita lagi? Segala sesuatu yang negatif kalau dicerita terus, berita itu makin negatif dan makin kelihatannya benar. Maka saya bilang, stop, gak usah ngomong lagi begitu. Nah, saya pulang pelayanan jam 11, waktu berapa lama yang lalu, saya jam 11 malam nih, naik ke atas bersih-bersih, mau ambil minum lah di lantai 1, karena dispenser ada di lantai 1 ya, saya mau ambil minum gitu, saya naik ke atas, TV nyala loh. Wah ini beneran TV nyala nih. Saya bangunin istri saya, Mama TV nyala loh, Ma. Dia bilang, kan gue udah bilang apa, Pak? Langsung logika saya main. Wah, jangan pakai perasaan. Ini pasti anak-anak kotak-katik remote TV nih. Ayo mah, lihat sini, turun ke bawah. Kenapa lu takut? Enggak, lu sama gue sini. Turun ke bawah, TV ada, saya ambil remote TV dong. Saya lihat tuh timernya. Tapi karena saya agak males kotak-katik kelamaan, ya udahlah, saya bilang sama istri saya, ribet nih mah, matiin aja, cabut kabel belakang. Kalau sampai cabut kabel belakang, nyala juga, itu baru ajaib. Sampai besok TV nggak nyala. Besoknya baru saya, ya ternyata ada timer 45 menit. Itu dia nyala 45 menit. Dia mati baru dia nyala. Ini kan ada sistem TV model begitu. Harus gunakan logika. Kalau pakai perasaan jadi bahaya loh. Makanya akhirnya pembantu itu baru kerja berapa bulan, minta Bu saya pulang kampung ya Bu nanti saya nggak balik-balik lagi tuh. Nah sekarang pembantu yang kerja di kami itu kenapa bisa bertahan? Nggak pernah dicolek tuh pantatnya. Hati-hati. Maka tidak boleh dilihat semuanya itu setan. Setan dituduh mulu dia kesel loh sama kita loh. Makanya waspada nih. Ini kita nih harus benar dulu. Kalau ini benar dan ini benar kita nggak mungkin takut. Ada amin nggak? Saudara masuk ke dalam satu ruangan merinding gitu. Dia bilang tuh ada setan. Periksa darah tinggi loh. Makanya kita harus periksa waspada loh. Cek darah. Oh darah gue tinggi nih. Pergi ke kuburan merinding. Kenapa sih pergi ke kuburan? Saudara masuk ke kuburan merinding. Kenapa masalah begitu? Karena pikiranmu ke situ ada setan. Kalau saya bilang gini, jangan pergi ke lantai bawah ya. Jangan ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ada setan. Saudara gak berani pencet lantai 2 tuh. Tapi kalau saya bilang lantai 2 ada Tuhan Yesus. Gak mau langsung ke lantai 1. Tapi lantai 2 itu menjadi sesuatu momok dalam pikiran-pikiran kita. Kayaknya langsung terbentuk di pola pikir kita. Ada lantai 2 ada setan. Hati-hati ya semua yang hadir di tempat ini ya. Roh Allah itu membawa kita untuk diuji. Tapi ujungnya selalu ada jalan keluar. Itu berarti setiap orang benar tidak akan pernah punya masalah. Jatuh dan kalah dengan masalah. Tapi kita selalu menang dengan masalah. 3, 4. Ayat 3 dan 4. Ayat 3. Ayat 3 yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Lalu datanglah si pencoba. Yuk kita baca yang kuat. 1, 2, 3 ya. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Lihat baik-baik ya, ini pakai logika bodoh. Kalau Yesus itu puasanya, minum dan makan, maka ketika disuruh rubah batu itu menjadi roti gak ada artinya. Kenapa? Gak ada tertarik ya, tapi kalau dirubah batu itu jadi air pasti ada artinya. Nah waktu dibilang batu itu dirubah menjadi apa? Apa artinya? Iblis tidak mungkin serang kita. Bukan sesuatu yang kita benci. Justru sesuatu yang kita sayang. Dia akan serang kita. Kalau kita lemah dengan perempuan. Gak mungkin dikasih laki sama dia. Kita lemah dengan laki gak mungkin dikasih perempuan. Itu pasti itu. Kalau kita gak lemah dengan laki dan perempuan. Tapi kita lemah dengan uang. Pasti kita dikasih uang. Kalau dengan uang kita tidak lemah, laki tidak lemah, perempuan tidak lemah. Tapi kita adalah satu kesombongan diri kita butuh dipuji. Nanti banyak orang yang datang puji engkau. Kalau dia gak bisa dipuji, dia gak lemah dalam segala hal ini. Tapi hanya masalah kekuasaan. Dia akan dikasih kekuasaan untuk supaya dia jatuh. Nah kalau dia seandainya kekuasaan pun dia tidak ada kelemahannya. Ini berarti orang sempurna, cepat dipanggil Tuhan. Maka kenalilah diri kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saudara lemah di mana? Jangan masuk di situ. Karena tidak mungkin kucing dikasih kepala babi, kabur dia. Itu kepala gede banget. Tapi pasti dikasih ikan asin. Maka semua yang ada di tempat ini, iblis itu gak bodoh cara kerjain kita. Dia kerjai kita berdasarkan apa yang kita suka, bukan apa yang kita benci. Nah semua yang ada di tempat ini, kita bukan orang sempurna loh. Semua punya titik lemahnya masing-masing. Nah titik lemahnya itu harus dikenali.
Kalau kita ada titik lemah ke arah situ, jangan masuk ke arah situ. Sudah tahu kalau kita ke situ pasti jatuh. Lebih baik jangan ke situ. Wah, saya jatuh masalah uang nih. Masalah uang itu jangan kamu yang maju, biar istrimu yang maju. Karena dia tidak jatuh masalah uang, tapi mulutnya yang selalu jatuh. Maka kalau untuk ngomong sama orang, istri mundur, kita yang maju. Kalau masalah uang, kita mundur, istri yang maju. Saling melengkapi. Jadi semua yang ada di tempat ini tidak akan bisa kita sempurna. Tapi kita tiap hari diperbarui untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah ini Pak, Bu, semua yang ada di tempat ini kita berjuang ya. Kita berjuang ya. Makanya lebih baik kita hari ini ada di coran semen yang masih basah. Tarik kakimu sekarang. Hati-hati coran semen itu sebentar lagi kering. Kalau dia udah kering, kita tarik udah gak bisa. Mau gak mau kaki kita diamputasi. Kalau kaki kita diamputasi masalahnya itu sudah rusak sekali. Tapi kalau kita masuk ke dalam semen dan semen itu belum kering dengan baik, saudara keluar aja gak apa-apa. Paling ada bagian yang kering yang membuat kakimu sobek ke baret-baret. Tapi gak apa-apa, nikmati aja. Nah semua yang hadir di tempat ini belum ada kata terlambat. Masih ada waktu untuk kita berbenah diri. Saya berbenah, saudara berbenah, kita semua berbenah. Karena tidak mungkin apa yang kita lakukan hari ini itu akan punya dampak untuk hari ini aja, tidak. Tapi untuk waktu yang akan datang. Maka saya mulai belajar ya, kita mulai teliti. Kita harus punya ada data yang kuat, mana-mana. Kalau kita lemah di situ, udah kita lepaskan. Saya ini terus terang ya, kalau saya diundang pelayanan ke daerah gitu ya. Ke daerah mana gitu, ke Surabaya, ke Semarang, ke Solo, ke beberapa daerah gitu ya. Maka gereja tanya sama saya, Pak mau tinggal di hotel apa Pak? Di hotel yang gereja kerjasama. Oh saya kerjasama mau hotel ini, yaudah di situ. Itu berarti waktu saya check-in, mereka tahu kalau saya ini pendeta. Enak, kalau mereka udah tahu kita pendeta enak. Kita keluar dari kamar hotel mau breakfast, selamat pagi Pak Pendeta, udah tahu pendeta. Gak mungkin bawa perempuan masuk ke dalam kamar. Karena mereka tahu kita pendeta. Gak mungkin panggil tukang pijit masuk ke dalam kamar, gak mungkin. Gak mungkin. Maka mereka tahu bahwa saya ini pendeta, semua CCTV mengarah ke kita. Seolah-olah saya menganggap di dalam kamar mandi pun ada CCTV. Karena mereka tahu bahwa saya ini pendeta. Maka kita kalau udah mau check-in, oh Pak Pendeta Peter, tanda tangan aja Pak. Oh ya tanda tangan masuk ke dalam. Wah udah tahu pasti mereka pendeta. Sampai tuh yang perempuan-perempuan yang menyiapkan segala macam udah tahu kalau kita pendeta. Pak mau makan apa? Nunduknya enak. Jadi dia tahu kita pendeta, dia tahu bagaimana servis buat kita. Nah ini kita perlu waspada nih hal-hal begini. Karena kita punya potensi untuk jatuh. Kayak saya kalau udah pergi ke Surabaya misalnya pelayanan, ya ada ketemu pendeta-pendeta. Pak kita lunch bareng yuk. Saya gak pernah mau. Bilangnya saya ada ketemu mana enggak. Balik selesai pelayanan masuk ke hotel dan itu dia. Maka istri saya dapat laporan dari pihak gereja. Laki lu itu kalau tiap diundang khotbah gak pernah mau diajak dinner bareng sama kita. Kenapa? Maunya di hotel aja, udah main di situ. Video call saya sama anak-anak ketawa aja. Ngapain? Ketemu dengan mereka ngobrol lagi, jatuh lagi dalam omongan yang gak penting. Maka semua yang ada di dalam ruangan ini kenali diri kita dengan tepat. Dan kalau ada cara iblis masuk dalam poin itu, kita bisa tahu mengantisipasinya bagaimana. Maka semua yang hadir di tempat ini mulailah berbenah diri karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk dunia ini. Bahkan hidup kita. Karena kita tahu hari ini Tuhan sudah memperkenankan kita untuk lebih dekat dengan Dia. Berikan tepuk tangan ini buat Tuhan Yesus ya. Lihat ya ayat yang keempat kita akan baca. 4 kita akan baca ya. Apa ayat yang keempat? Hebat sekali. 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus menjawab. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja katanya. Tetapi dari apa? Keluar dari mulut apa? Tadi saya tanya Pak Tim, kapan ya saya terakhir khotbah? Kayaknya tahun lalu ya Pak ya. Udah setahun nih kita gak ketemu Pak Tim. Tahun ini baru kali ini khotbah Pak Tim ya. Tapi saya selalu pantau media sosial yang dipunya oleh GBI City of Love. Apa yang saya pantau? Selalu yang saya lihat di Instagram ada imbauan untuk baca Alkitab Pak Tim. Jadi ulangan kejadian gitu ya ada ya. Nah, ini penting sekali. Kalau jemaat sudah dibudayakan untuk suka baca Alkitab dan merenungkan ada waktu devotion dengan Tuhan. Untuk kita baca Alkitab bukan untuk mengerti loh, bukan. Kita baca Alkitab untuk direnungkan. Beda loh sama mengerti loh. Mengerti itu belajar Alkitab. Tapi merenungkan itu Holy Spirit yang ada dalam hati kita yang memberikan iluminasi pencerahan buat kita.
Maka kalimat ini apa? Ketika dapat tantangan, Yesus bilang apa? Ada apa? Tertulis. Karena Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Manusia tidak baik hidup dengan apa? Manusia hidup bukan dari apa? Roti saja. Tapi dari setiap apa? Hari ini tidak ada kata lain. Suami tidak bisa tolong kita. Istri tidak bisa tolong kita. Jadi siapa yang bisa tolong kita? Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan tiap hari, yang bisa tolong kita hari ini. Karena ada firman nih, maka kita ada di tempat ini. Karena ada firman, saya diundang di tempat ini. Karena ada firman, saudara dipulihkan. Ada firman, saudara dikuatkan. Yang setuju katakan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Artinya apa? Bukan roti yang menjadi utama, tapi firman yang menjadi utama. Kalau firman itu menjadi utama, maka Matius 6 ayat 33 benar. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu ditambahkan. Artinya begini, kalau firman itu menjadi utama, roti itu pasti menjadi impact. Tapi kalau roti itu menjadi utama, maka firman itu jadi pudar. Maka firman Tuhan jelas sekali. Kamu hidup oleh karena firman. Firman itu tinggal di dalam dirimu, kamu juga tinggal dalam firman itu. Sehingga apapun yang kau minta, pasti Tuhan berikan. Maka intinya adalah kenapa firman itu menjadi kuat? Karena firman itu adalah Kristus yang tinggal dalam hatimu. Ketika firman itu tinggal melekat dalam hatimu, saya mau sampaikan, langkah kaki kita, kemanapun kita berangkat, pasti diberkati Tuhan. Kayak tidak ada kata lain ya. Hari-hari ini yang saya khawatir adalah kalau kita tidak mencintai lagi firman, udah bahaya nih. Nah budaya ya, harus jemaat GBI City of Lost makin bertumbuh dalam Tuhan. Kalau sudah ada budaya baca Alkitab, sudah mulai budaya juga untuk mencatat setiap firman yang kamu dengar. Karena firman yang kita dengar kalau kita catat, tiap minggu kita catat 52 minggu, 52 tema yang kita dengar, baca. Ya, kalau kita udah baca itu firman dan kita catat, makin lama ingat di pikiran kita. Dari 52 tema, anggaplah hanya 20%, 11 tema masuk dalam pikiran kita. Nah kalau itu ada jalan baik loh. Kalau enggak kenapa? Kita terantuk, kita punya masalah, enggak ada dasar yang kita bisa tahu. Tapi kalau ada firman ada dalam hati kita, ketika kita lelah, ada pertolongan Tuhan. Ketika kita sakit, kita tahu pasti Tuhan tolong. Ketika ada usaha kita terhambat, udahlah orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi yang bisa menguatkan kita bukan mulut orang, tapi yang bisa menguatkan kita adalah firman yang pernah kita baca dan kita renungkan, tinggal tetap dalam hati kita, yang tiap hari bicara kepada kita. Maka semua yang ada di tempat ini kita setuju ya, Allah kita itu tidak mungkin berubah. Kenapa Allah tidak pernah berubah? Karena Allah sudah sempurna. Kenapa saudara berubah? Karena kita tidak sempurna. Ya kan? Rambut kita sisir ke kiri, besok pindah ke kanan. Lihat aja. Sisir ke kiri gini, ada satu ibu puji, aduh Pak, ibu kalau disisir ke kiri ini ya, kelihatan cantik. Lihat ya, pujian itu yang 3 bulan. Masuk 4 bulan gak ada puji, pindah ke kanan loh dia. Pindah ke kanan dipuji lagi bertahan 6 bulan. Bulan ke-7 langsung pindah ke tengah. Manusia begitu. Rambut dicat merah. Pindah hijau. Besok kuning kayak lampu merah udah pokoknya. Manusia itu selalu berubah karena kita tidak sempurna. Nah kita bersyukur ya. Yang sempurna itu adalah firman. Dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ya kita lihat yuk. Ayat berikut ya. Ayat berapa? Ayat 5 dan 6 kita akan baca yuk. 5 dan 6. Yuk kita baca. 1, 2, 3 ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lihat di bumbungan apa? Ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan apa? Kepada apa? Hati-hati ya ibu bapak saudara sekalian ya. Iblis sudah makin pintar nih. Maka cobaan yang berikutnya adalah paling bahaya adalah bukan serangan kepada fisik tapi kepada spiritualmu. Jadi iblis pun tahu firman Tuhan tapi dia mengutip firman Tuhan untuk menyerang kita. Jadi ingat ya, tidak semua orang yang ada di mimbar ini adalah Tuhan yang pakai dia. Bisa jadi iblis pakai. Maka waspada sekali dengan mimbar saudara. Ada orang yang menyamar seperti domba tapi sebenarnya dia serigala. Jadi sekarang banyak pengajar-pengajar yang masuk ke dalam gereja merusakkan mental jemaat. Kenapa merusak mental jemaat? Karena motivator lebih dominan sekarang daripada preacher. Motivator kalau sudah masuk ke dalam gereja sentuhannya adalah emosional. Emosional itu diajar saudara bagaimana cara engkau hidup dengan baik, bagaimana engkau memanage dengan baik,
Bagaimana engkau bisa memanage keuanganmu dengan baik, bagaimana engkau bisa mengambil sebuah keputusan. Motivator. On base tidak firman Tuhan. Tapi firman Tuhan dipakai oleh mereka untuk melengkapi statement mereka. Tapi mereka tidak berdasar kepada firman Tuhan. Yang benar adalah firman itu menjadi dasar bagi kita. Maka ketika firman itu diangkat naik ke atas permukaan, didengar oleh jemaat. Dan untuk jemaat mengerti firman itu, maka harus digunakan aplikasi untuk mempertegas firman itu. Tapi lain sekarang, orang bercerita tentang pengalaman hidupnya, orang bercerita tentang bagaimana cara hidup dengan baik, sukses dengan baik, diangkat itu ke permukaan dan ayat dipakai untuk menekan kepada hal itu. Itu yang membuat jemaat rusak hari-hari ini. Makanya saya tidak heran saudara, ada orang yang pekerja gereja, tiba-tiba WA saya. Pak Pendeta, saya tahu nih orang baik sekali. Kakak saya meninggal Pak. Oh iya turut berduka ya, rumah duka mana? Ya di sini Pak, saya mau nanya aja Pak, minta tolong Pak, apa? Boleh nggak Pak saya baptis Pak, kakak saya yang sudah meninggal? Ajaib loh. Ini orang melayani Tuhan sekian tahun. Pengalaman rohaninya banyak. Karunia rohaninya banyak. Punya karunia rohani tidak menandakan orang itu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka orang yang punya kualitas rohani itu bukan dilihat dari karunia rohaninya. Tapi yang dilihat dari buah-buah rohnya. Kalau orang punya buah roh, saya mau sampaikan, karunia rohani itu melengkapi dia. Ada orang punya karunia rohani tapi tidak punya roh, itu pasti datang dari setan. Kalau datang dari Tuhan, karunia rohani itu pasti berbanding lurus dengan buah roh. Maka semua yang hadir di tempat ini sudah pasti punya buah roh. Saya bilang sama orang itu karena saya sahabatnya dia, saya tidak berani langsung tembak begitu. Takut dia tersinggung karena lagi masalah kedukaan kan. Saya bilang, bro, ya kenapa Pak Pendeta? Kan kalau orang dibaptis itu kan selalu jawab ya. Ya saya bersedia. Kira-kira kalau kamu baptis kakakmu itu, kokomu itu, dia jawabnya apa ya? Ya gak bisa dijawab, ya udah gak usah dibaptis. Ini konsep nih, gak semua orang yang melayani Tuhan punya dasar firman yang kuat loh. Hati-hati loh, apalagi orang yang ngajar sekolah minggu ya. Orang yang ngajar sekolah minggu harus punya dasar firman Tuhan yang kuat loh. Kalau enggak anak-anakmu disesatkan. Anak kecil itu kalau dengar berita hari ini dari pengajar yang salah, saya kasih tahu. Dia akan membentuk frame-nya dia dan dasarnya jadi rusak. Maka saya selalu bilang begini, orang yang ngajar sekolah minggu adalah orang yang ngerti tentang firman yang benar. Kalau salah mengajar sekolah minggu, kamu akan menyesatkan dia, batu kilangan ada di lehermu. Tidak boleh kasih orang yang bilang ini, saya mau ngajar sekolah minggu. Oh iya saya lihat kamu dekat ya sama anak-anak. Tapi tidak punya dasar firman. Jangan sekali-sekali ngajar sekolah minggu. Walaupun dia pendekatan dengan anak-anak sekolah minggu bagus. Omongannya bagus. Dia punya gimmicknya oke. Gestur tubuhnya oke. Tidak boleh lihatnya ke situ. Tapi yang dilihat adalah ini orang punya dasar firman yang kuat atau tidak. Beda kalau kita berdiri di tempat ini. Kalau kita khotbah di tengah-tengah jemaat Tuhan yang sudah dewasa hari ini dewasa secara rohani. Kalau ada pendeta yang kelibet salah ngomong saja, kita langsung koreksi di pikiran kita. Ah tuh pendeta mungkin ngomongnya tidak begitu, mengertinya begitu. Kita sudah ada screeningnya bagus. Penyaringannya bagus. Sekolah minggu enggak, ditelen. Nah ini banyak konsep yang kacau. Ku lempar dosamu ke apa? Ke laut. Mana ada dosa dilempar ke laut? Yang ada ketubir laut. Dilempar ke laut bunyinya biur lagi. Dosa berbunyi lagi. Hebat kan? Makanya bilang Kain dan Habel. Kenapa Kain ditolak, Habel diterima? Karena asapnya melengkung. Kok hebat, dari mana tuh belajarnya? Yunus dilempar ke laut, dimakan sama ikan apa sayang? Ikan paus. Itu bunyinya. Yang benar adalah ikan besar. Jadi kadang-kadang banyak pengajar yang disampaikan di mimbar itu menjadi rusak loh. Makanya saya bilang begini ibu bapak, orang yang suka belajar firman Tuhan, mengerti tentang firman yang murni, orang itu makin hari makin hidupnya bertumbuh dalam Tuhan. Tapi orang yang mau mendengar, melihat dengan sesuatu yang miracle, mukjizat, karunia yang luar biasa, biasanya orang-orang demikian gak suka baca Alkitab dan bahkan belajar Alkitab. Karena kalau dia suka sesuatu yang sangat sensasional, saya kasih tahu, dia tidak suka baca Alkitab. Karena kalau dia baca Alkitab, dia dikoreksi tentang apa yang dia tahu. Dia tidak happy. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, kita bersyukur orang-orang yang ada di tempatnya adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Amin apa enggak nih? Enggak, nanya doang, amin apa enggak? Ya udah begitu. Amin ya. Kayak semua yang hadir dalam ruangan ini, kita keluar dari tempat ini gak goyang kok. Gak goyang kita, dapat masalah gak goyang. Ada masalah penyakit gak goyang, dalam situasi apapun gak goyang. Kenapa? Getaran hati kita tuh beda, spirit kita kuat dalam Tuhan.
Nah, nanti di ibadah kedua saya mau lihat nih, mata-mata yang tertutup karena tidak bisa lihat Yesus itu faktornya apa saja. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini kita bersyukur nih. Kita hari ini ada di tempat ini karena kita tahu ada firman Tuhan yang kuat menopang kita. Ya kita lihat yuk ayat berikut ya. Aduh, khotbah di sini nggak terasa ya waktunya ya. Udah harus pulang nih. Ayat 7 kita akan baca yuk. Ayat 7. 1, 2, 3 ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau. Ini hebat sekali ya kalimatnya ya. Lihat baik-baiknya, tidak pernah Yesus berkata demikian. Tapi dia berkata demikian hanya dalam konteks pencobaan di padang gurun. Kita baca yuk ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula apa? Tertulis, janganlah engkau mencobai apa? Secara tersirat Yesus mau kasih tahu, janganlah engkau mencobai apa? Tuhan. Artinya dia membuat declare kalau dia adalah Tuhan. Ya. Jangan engkau mencobai apa? Ini baik nih buat kita nih. Dia gambaran buat kita semua yang ada di tempat ini ya. Saudara yakin gak kalau sudah ada Yesus dalam hatimu? Saudara yakin gak kalau Yesus ada dalam hatimu? Sekarang saya mau tanya, kalau Yesus ada dalam hatimu, itu berarti mereka melihat saudara itu siapa? Yesus. Lihat ya baik-baik ya. Allah itu roh gak? Setan itu roh gak? Ya. Allah itu berwujud gak? Tidak berwujud, tapi menjadi berwujud karena ada Kristus. Ketika Yesus terangkat ke surga, baru diberikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita nih. Maka setiap ada dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita kerjakan adalah bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menggerakkan untuk bicara itu. Ada amin ya? Nah, setan itu roh gak? Mau lihat wujudnya setan gak? Kalau kita lagi marah. Ini orang ada Tuhan, tapi kadang-kadang ada setan juga nih kelihatannya. Lihat ya, orang kalau hidupnya tidak pernah bersyukur, bicaranya negatif, selalu serang orang, sudah pasti roh setan ada dalam diri dia. Tapi kalau orang itu lihat apapun dengan kacamata positif, selalu bersyukur dalam segala hal, sudah pasti ada roh Allah dalam hati dia. Dimanapun kita berada, tempat itu selalu diberkati Tuhan. Kita coba yuk. Nih, saya sederhana aja ya buat kita semuanya. Kalau saudara ada pembantu di rumah, gak apa-apa ya rumah-rumah kita ya. Apalagi kita ada sound di rumah kita, setel musik rohani lah. Di dalam rumah kita. Itu pembantu dengar kok musik rohani. Kalau dia dengar musik rohani, dia akan rasakan sesuatu. Pembantu di rumah cerita sama istri saya. Bu, kalau saya dengar lagu-lagu gereja hati saya tenang ya. Istri saya bilang apa? Pak, dia bilang dengar lagu-lagu gereja tenang. Shh. Jangan ngomong Injil sama dia. Biarkan dia dengarkan. Jadi tiap pagi kita kencengin tuh musik rohani. Dengerin aja. Lagu rohani ya terus diputar. Seneng banget ya. Dia lagi puasa begini ya. Tadi soraklah, haleluya. Tadi pagi nih, soraklah. Kita lagi sarapan, haleluya. Dia sambil sambil nyanyi dia, keren. Lagi puasa nih, haleluya. Saya bilang, yo lo jangan ngomongin, diam aja. Biar aja dia nyanyi. Santai, saya senyum-senyum aja. Lagunya enak pak, puasanya jadi gak dirasa. Tunggu tanggal mainnya ya, tunggu tanggal mainnya baik-baik aja baik-baik. Saya mau kasih tahu ya bagi kita semuanya. Allah kita itu tidak pernah ofensif. Tapi roh kita selalu ofensif. Orang Kristen itu selalu defensif secara fisik, tapi rohnya selalu ofensif. Jadi kita gak perlu takut. Kalau ada orang yang gak beres sama dengan kita, saya kasih tahu, suatu saat dia akan mental dengan sendirinya. Kalau saudara punya karyawan, ada sesuatu yang nakal dalam diri dia, gak usah dipecat, suatu saat dia akan kabur. Dia tidak akan pernah bertahan sama kita. Karena kita akan dikelilingi orang-orang yang baik. Ada amin gak nih? Saya kasih tahu ya, kalau ada orang yang punya penglihatan dia bilang gini, wih saya lihat setan loh, saya lihat kuntilanak. Saya kasih tahu ya, dia bukan lihat kuntilanak, di dalam diri dia ada setan. Maka dia bisa lihat setan, karena dia temannya setan. Kenapa kita gak lihat setan? Karena kita tidak temannya dia. Kalau dia bilang ini, Pak gue lihat ada setan. Itu berarti lu temannya setan. Tapi kalau ada orang yang pakai kuasa gelap, kenapa orang itu tidak bertahan sama kita dan kita rasa sesuatu sama dia? Kenapa? Kenapa kita rasa sesuatu sama dia? Karena ada roh Allah dalam hati kita. Kemarin saya doakan satu pabrik di daerah Sunter, 4 lantai gitu. Suami istri nih. Pas saya lantai di atas itu, sama istri saya, Yol nyanyi Yol. Yolnya nyanyi nih.
Urapilah kami dengan minyak baru. Ini suami istri di sini nih, masih muda 32 tahun. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Nyanyi nih. Jadi saya lagi muter nih, lagi dia berdoa nih baru. Baru saya berdoa begitu, kok di hati saya ada sesuatu ya sama mereka berdua ya. Tapi saya gak boleh ngomong kan. Kalau saya ngomong nanti judging mereka. Tiba-tiba hati saya tuh kayak bergejolak dalam hati saya. Kayak ada something dengan mereka. Tapi saya gak boleh ngomong. Kalau saya ngomong, maka terjadi konflik saya sama dia. Saya gak boleh ngomong, saya diam aja kan. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, apa yang saya rasa itu yang Tuhan taruh dalam perkataan saya, itu yang saya keluar. Benar kan? Waktu saya berdoa begitu, manifestasi istrinya. Waktu istrinya manifestasi itu, baru saya tahu. Inilah spirit yang Tuhan berikan buat kita. Setelah saya berdoa udah habis nih, istrinya nangis terus nih. Pak, apa yang Bapak dapat dari Tuhan Pak tentang saya sama suami? Ntar aja saya ngomong. Saya doain lagi lantai 2, 3 sampai selesai pulang dong. Suaminya telepon lagi. Saya minta tolong dong Pak, kayaknya Bapak dapat sesuatu tentang saya. Waduh, ini bahasa begini bahasa bahaya nih. Saya bilang sama dia, hanya satu kok apa? Kalian harus punya unity aja. Berdua harus punya unity, selesai. Tapi saya tidak mau cerita yang lain. Kenapa? Karena saya sudah doakan mereka. Bagi saya tutup, habis case close. Tapi yang paling penting, spirit mereka harus dibangun. Maka semua yang ada di tempat ini, kalau kita ada roh Allah, tidak ada sifat yang menjudging. Tapi sifat yang merangkul dan membangkitkan rohani mereka, supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ada amin gak? Jangan saudara gara-gara rohaninya tinggi, lihat orang kayaknya lo masuk neraka. Gak boleh ngomong begitu. Walaupun kita dikasih sesuatu sama Tuhan, dikasih sesuatu sama Tuhan, you gak boleh mention. Tapi ngomong berdoa sama dia, Pak, Bapak dapat apa ya? Kayaknya ada di hatimu yang berat buat dia. Gak bisa ngomong macam-macam. Hanya ngomong, tenang aja. Tuhan baik buat kamu. Bangkitkan spirit dia. Maka kalau kamu ngomong hal yang negatif, maka engkau akan destruktif, hancurkan dia. Tapi harus ada kalimat konstruktif, membangkitkan dia. Supaya dia tetap kuat dalam Tuhan. Yuk ayat berikutnya yuk. Dah habis waktu Pak Tim. Nggak terasa ya Pak Tim ya. Saya sih terasa Pak berdiri. Yuk ayat berikutnya ayat berapa? 8, 9, 10, 11. 8, 9 ini kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud apa? Hati-hati loh, hati-hati. Tidak semua berkat yang kita terima itu datang dari Tuhan. Kekayaan itu bisa datang dari iblis loh. Tidak semua loh dari Tuhan. Jadi buktinya apa? Saya kasih tahu ya. Berkat yang dari iblis selalu berdampak self-centris. Pusatnya ke kita menjadi arogansi dan mempublish dan membuat hidup kita dalam hedoisme dan hidup kita dalam glamors yang luar biasa tanpa batas. Iblis. Tapi kalau berkat itu datang dari Tuhan menjadi teosentris buat kita. Berpusat kepada Kristus, ada hati untuk berpikir bagaimana semua yang hadir dalam hidupmu itu adalah orang-orang yang diberkati. Maka apa yang kita miliki itu adalah Tuhan yang pakai untuk kita memanage dan mengkoordinator dengan baik. Kita hanya operator, kita bukan owner. Yang owner adalah Tuhan. Jadi kalau kita makin diberkati, harusnya makin juga kita memberkati orang di sekitar kita. Ada amin gak nih? Jadi kalau kita sudah berpusat segala sesuatu harta itu buat kita, menjadi self-centris buat diri kita. Akhirnya kita takut kehilangan harta itu, sedikit pun takut. Bahkan kita takut juga untuk melakukan sesuatu. Sudah pasti itu dari iblis. Tapi kalau datang dari Tuhan, berkat makin melimpah. Engkau tidak makin takut, tapi pikiran kita bagaimana caranya supaya banyak orang yang ditolong. Datang dari Tuhan. Ada amin gak nih? Semua butuh uang ya, saya butuh uang ya. Tapi bukan itu buat kita. Tapi bagaimana kita bisa berikan yang terbaik buat orang di sekitar kita. Ada amin ya? Jadi kita gak bilang orang diberkati, baru diberkati, tidak. Tapi orang itu diberkati karena hatinya digerakkan oleh Tuhan. Tidak semua orang punya hati untuk dapat menolong orang lain.
Tapi kalau orang itu hatinya diberikan oleh Tuhan untuk bisa menolong, itu berarti orang itu adalah ada Tuhan dalam hidup dia. Karena iblis tidak akan punya hati untuk menolong orang. Tapi hanya Tuhan yang ada hati untuk menolong orang. Yang setuju katakan. Ayat berikutnya yuk. Ayat berapa? 10, 11. Dah terakhir. Nah ini penting nih. Ayat 10 dan 11. Kita akan baca yuk ayat 10. 1, 2, 3 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Nyala apa? Sebab ada tertulis apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau apa? Ayat 11 kita akan baca 1, 2, 3 ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani. Yang terakhir adalah harus ada ketegasan. Semua yang ada di tempat ini tetap pakai firman Tuhan. Dari awal Yesus dicobai sampai dengan terakhir tetap dia kutip ada tertulis. Apa artinya? Harus ada ketegasan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik kita harus katakan apa? Tidak. Kalau ada yang baik kita harus katakan apa? Iya. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini saya yakin dan percaya kalau kita tegas dalam segala hal, iblis tidak berkuasa lagi. Tapi yang ada Tuhan lebih berkuasa terhadap kita. Yuk keluar dari tempat ini kita jadi pemenang. Dan sampai kapanpun kita jadi pemenang. Di rumahmu tidak ada setan lagi ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Jangan pergi ke rumah koko kita. Di agamanya masih beda sama kita ya. Jangan lihat-lihat Gucci langsung. Ini kok ada setan. Nanti dia bilang mulut lu yang ada setan. Nih Gucci gak ada setan. Jangan dihakimi. Didoakan aja ya. Pokoknya semua yang ada di tempat ini, kantor kita diberkati, rumah kita diberkati, tempat kita bekerja semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan pasti dipermuliakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.